Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Balik lagi bareng gue Gava, homebrewer dari Kopi Duduk. Seperti rencana yang sudah gue siapkan untuk kalian semua yang ada di rumah, di kantor, di kafe, dimanapun kalian berada. Rencana gue kan bikin video dari Sunset Lotus ini itu selang-seling antara drip bag sama yang non drip bag, yang coffee beans gitu kan. Untuk mini series kedua, melanjutkan dari mini series pertama yang luak liar, gue bakalan bikin Clear Passion. Gue lupa namanya sebenarnya. Karena ada tiga. Yang Passion itu ada Clear, ada Verte, dan ada Fine. Gue gak tahu bacanya gimana. Maksudnya apakah itu bahasa Inggris atau bukan. Tapi intinya ada tiga. Kalau yang luar kemarin, gue bikin nunjukin dengan drip bag-nya, ya kan? Nah, untuk yang passion, gue nggak tahu sih kedepannya gue bakal berubah atau enggak. Tapi kayaknya yang sekarang yang clear gue bakal bikin pakai dripper. Jadi pakai metode Tetsuka Suya Immersion, suhu air nanti diturunin semuanya seperti yang ada di deskripsi. Ya, pokoknya sesuai. Hanya saja bedanya kan nggak di grind, nggak digerus karena ya dia sudah hancur, udah dalam drip bag. Ini keuntungannya kalau kalian beli drip bag dan kalian punya beberapa alat-alat kopi. Kalian punya dripper, kalian punya server, atau nggak punya server sekalipun nggak apa-apa. Kalian punya gelas yang agak tinggi, kalian punya scale, kalian punya kettle, tapi kalian belum bisa beli grinder, kalian bisa beli drip bag dulu dan kalian bisa udah ngulik-ngulik dengan rasio dan cara nuang air, cara pouringnya kalian udah bisa ngulik semua di situ. Itu kelebihannya. Di saat alat kalian bertambah, maka opsi kalian pun bertambah juga gitu loh. Nggak membatasi diri kalian, nggak. Makanya gue pengen nunjukin kalau drip bag gue bikin nggak di drip bagnya. Karena kan gue punya dripper gitu. Jadi ya semoga bisa menjadi inspirasi, contoh, atau mungkin contekan, nggak masalah juga. Langsung aja, nggak usah lama-lama lagi. Cukup intronya, kayaknya gue ngomong kayak gitu. Untuk si Clear Passion ini, gambarnya sakura, putih. Dia bilangnya Reserve Sumatra Black Honey Process. Nah, untuk flavor note-nya sweet, floral, honey, dan tangerine. Tangerine itu jeruk Cina yang bisa dibilang jeruk kecil-kecil gitu, kayak jeruk ya sweet mandarin orange gitulah. Itu hampir mirip mereka. Rasanya di sini honey dan juga ada sweet floral. Semoga sih, gue berharap floralnya itu menjadi aromatik dan dia nambahin sweet, mungkin kayak jasmine, kayak ya lebih ke jasmine ya kalau sweet floral. Cuman kalau gue lupa, mohon maaf. Untuk honey process, apa itu honey process? Honey process mengeluarkan sweetness dari biji kopi itu dengan acidity-nya tuh balance. Nah, jadi rasanya itu lebih jelas lagi daripada si natural dengan sweetness-nya yang lebih tinggi. Jadi sweetness-nya overload, acidity-nya mungkin balance too low, clarity-nya juga balance, flavor notes-nya lebih kompleks. Sebenarnya honey process tuh gimana sih di fermentasinya? Nah, itu tuh untuk honey process sendiri ada tiga yang gue tahu, ada yellow, red, dan juga black. Ada juga yang pink honey, mungkin itu di antara yellow dan red kayaknya. Tapi intinya pada Clear Passion ini dia pakai black honey. Berarti black honey itu proses yang paling lama. Lumayan beresiko dari yang lainnya karena ada lapisan lendir, kayak bahasa Inggris itu mucilage, ya tulisannya mucilage, mucilage, yang masih nempel sama si biji kopinya gitu, dan itu dikeringkan selama 30 hari. Itu untuk black honey yang gue tahu begitu. Jadi lapisan si lendirnya itu masih 100%. Sementara kalau yang red itu udah 50, sementara yang yellow itu udah 25%. Makanya black dibilangnya paling kompleks dan menghasilkan rasa yang paling kompleks juga dengan sweetness yang overload. Segitu saja untuk pengetahuannya, ilmunya. Sekarang kita seduh kopinya. Dan seperti biasa udah ada server yang udah gue bilas. Ini dia isinya dari si Clear Passion. Wanginya sih udah sweet ya, aromanya aja udah sweet banget. Beda sama yang luwak kemarin. Ini grind size-nya kayaknya medium fine, halus banget. Dengan berat 12 gram, give it or take 12,1, 12,2. Ya, wanginya sih wangi floral, sweet juga, manis. Oke, langsung saja gua nolkan dulu timbangannya. Langsung gue ngambil
Kettle. Oke guys, sudah balik bareng lagi dengan kettle andalan. Langsung saja kita seduh. Oke, karena ini 12 gram, berarti kan kalau dikali 15 itu 180 ya. Nah, itu untuk blooming dan second pour-nya gue pakai 36 gram harusnya. Ya emang begitu, karena dikali 3 kali berat kopi kan. Oke, jadi blooming dan second pour-nya itu gue masuk ke angka sampai 72 gram. Terus kita tungguin sampai 1 menit. Sembari nunggu gue bakal nurunin suhunya seperti biasa metode Tetsu. Dan gue bakal ngilang dulu. Gue sudah balik lagi dengan kettle. Nah ini juga pas banget sih coffee bednya. Masih agak basah, masih agak demek. Langsung aja udah gue immersion. Tuang sisanya sampai 180 gram air. Oke, selesai. Gue dari tadi diem aja pas lagi nuang ya. Iya, karena gue ngeliatin gramasinya. Kalau waktunya sih gue udah jarang ngeliatin. Dan lama-lama kalian tuh kebiasa buat nuang muter tuh kebiasa. Walaupun dengan posisi duduk ini gue belum terbiasa, sumpah. Belum terbiasa banget. Jadi masih sedang kagok sedikit. Tapi kalau lagi berdiri, gue bikin sambil berdiri itu udah biasa banget. Selesai. Harusnya udah dari tadi sih gue stop timernya. Tapi kayaknya sih kalau dihitung tadi karena biasa gue nuang air semua segala macam. Ini kayaknya sih cuma 3 menit 20 detik, 3 menit 30 detik, 3 menit setengah lah. Karena halus banget grind size-nya buat gue terlalu halus sih ini. Jadi drawdown-nya lemot. Tapi gue kan nggak nyalain si Sunset Lotus nggak. Ini ya kalau kalian ngincernya drip bag, yaitu kalian tidak bisa mengontrol beberapa elemen dari drip bag tersebut. Langsung saja kita cium dulu wanginya. Ini saran adik gue sebenarnya buat nyeduh yang ini. Saran dia, saran editor, adek yang jago bikin semuanya. Thumbnail apapun itulah dia andalannya. Andalannya dia. Hmm. Manis banget sumpah bener. Gua nggak lebay. Manis banget. Manis banget. Manisnya bukan main. Manis di bibir aja manis. Enak. Iya enak banget ini. Jujur ini enak. Gue suka nih kayak gini nih. Manis. Apalagi kalau kalian udah lebih pinter dalam dunia perkopian ya. Terus kalian bisa tahu TDS. Kalian bisa kayak Ray Maringka tuh. Oh dia the best. Dia the best of the best buat gue. Best of the best Indonesia. YouTuber yang paling straightforward buat kopi semuanya. Air aja diulik sama dia. Jadi dia pakai tuh berapa persen Amidis sama berapa persen Nestle. Gue lupa 80 Amidis 20 Nestle deh. Seinget gue. Sorry Abang Ray, Suhu Ray, Marinka kalau salah. Jujur bener-bener sweet floralnya itu bener. Jadi di bibir tuh langsung manis banget. Wangi banget juga. Bener. Wangi jasmine. Semi-semi rose gitu. Itu enak banget. Bodinya nggak ada silky-silkynya, nggak ada smooth-smoothnya. Bodinya udah yang light, tapi dia nggak watery. Plong lewat aja gitu. Manis, honey-nya berasa banget. Terus habis itu ada tangerine-nya itu kan jeruk ya. Acidity-nya tuh medium to low buat gue. Jadi bener kalau black honey itu bisa dibilang apa namanya? Acidity-nya tuh balance. Kalau kalian ada cemilan, ada cokotan, silahkan disandingkan dengan kopi kalian. Kopi pagi, kopi sore, apapun itu, silahkan. Lebih bagus lagi malah ada infused water. Jadi supaya kalau kalian nyemil, kalian mau minum air sedikit untuk cuci mulut dulu, terus kopi rasanya nggak berubah, itu lebih cocok lagi. Oh iya, sorry harganya itu sama kayak yang luak liar kemarin, sekitar 15 ribuan satu drip bag. Kalian bisa dapatkan di Shopee, tinggal cari Sunset Lotus. Nanti kalian search produknya sendiri, coba dulu, baru kalian kasih komen. Sudah, as always, I wish you learn something valuable today and I hope you brew something great today.